Ya. Jadi saya review lagi. Jadi kan tadi ada 2 ini ya. Saya review lagi. Jadi nanti saya akan secara berkala akan memberikan pertanyaan ya. Valuation. Ya, jadi untuk menghitung berapa nilai intangible asset itu ada 2. Yang pertama adalah purchase intangible. Itu terjadi karena tadi ya penggabungan badan usaha, kemudian pembelian aset perusahaan lain yang menyebabkan fair value-nya lebih tinggi dibandingkan dengan book value gitu ya. Itu akan terjadi intangible asset yaitu goodwill. Kemudian internally created intangible. Jadi intangible asset yang dia muncul karena proses secara internal di perusahaan ya. Contohnya adalah R&D ya, research and development itu nanti akan menghasilkan intangible asset. Ya, misalnya paten gitu ya. Karena sudah menemukan suatu formula maka dipatenkan formulanya. Ini vaksin COVID formulanya terdiri dari apa saja gitu ya. Bagaimana prosesnya? Nah, itu dipatenkan. Kemudian juga bisa copyright ya. Kalau copyright itu biasanya buku-buku seperti itu ya. Kemudian partitur musik ya, musik. Kemudian karya seni itu biasanya copyright ya. Kemudian juga bisa software, juga bisa trademark. Nah, itu semuanya adalah intangible asset yang muncul secara internal prosesnya ya. Jadi di dalam perusahaannya. Biasanya itu dilakukan melalui kegiatan yang dinamakan research and development. Ya. Nah, kemudian seperti lazimnya aset lain di dalam intangible asset ini juga dilakukan penyusutan, tetapi di sini diistilahkan dengan amortisasi ya. Amortisasi. Secara definisi, amortisasi itu adalah alokasi ya. The allocation of the cost of intangible assets in a systematic way is called amortization. Ya. Jadi sama depresiasi, amortisasi itu sama sebetulnya penyusutan, hanya penggunaannya yang berbeda. Ya. Intangible have either limit finite useful life. Jadi aset intangible itu sama dengan aset tetap, dia punya batas umur ya, umur penggunaan atau useful life gitu ya. Or an indefinite useful life ya. Tetapi ada juga aset yang dia itu useful life-nya itu tidak diketahui gitu ya. Contohnya ini, Disney USA has both type of intangible. Disney itu punya 2 jenis intangible asset yang dia sifatnya finite dan indefinite. Ya. Jadi sifatnya useful life-nya itu bisa diketahui dan yang satu tipe lainnya useful life-nya tidak diketahui. Nah, Disney itu melakukan amortisasi untuk aset intangible yang dia useful life-nya diketahui. Contohnya copyright ya on its movie and license related to its brand product ya. Jadi Disney itu punya intangible yang umurnya diketahui, misalnya copyright-nya. Jadi kalau Disney bikin film itu ada useful life-nya, maka setelah habis useful life itu film itu nilainya menjadi 0 gitu ya. Tapi kalau di neraca tidak boleh 0 ya, tapi 1 kalau umur ekonomisnya sudah habisnya. Kemudian produk-produk penyerta. Jadi biasanya Disney itu kan ketika dia merilis suatu film itu biasanya ada merchandise-nya ya. Jadi misalnya ada boneka, ada alat tulis atau household yang lain gitu ya, jam dinding, selimut apa gitu yang dia itu punya punya karakter seperti film yang sedang di launching, itu juga ada useful life-nya. Ya, it does not amortize indefinite life intangible asset. Contohnya trade name ya.
internet domain itu kan intangible asset, tetapi tidak ada batas umur ekonomisnya, maka tidak dilakukan amortisasi. Ya. Jadi merek Disney itu sebetulnya kekayaan, tetapi kan kita tidak tahu ya batasnya seberapa lama gitu. Ya. Identifikasinya gimana kalau itu kekayaan? Ya. Untuk trade name ya, nama dagang ini ya. Disney, semua orang kenal Disney gitu ya. Jadi karena dia punya brand, maka produk-produk yang dikeluarkan Disney kita sudah bisa membayangkan kualitasnya seperti apa gitu ya. Nah, itu adalah aset juga, tetapi memang tidak ada batas umur ekonomisnya, maka tidak dilakukan amortisasi. Kemudian limit life intangible ya. Batas umur intangible itu seperti apa? Companies amortize their limit life intangible by systematic charge to expense over their useful life. Seperti di aset tetap ya, jadi amortisasi ini akan dilakukan secara sistematis terhadap biaya selama umur ekonomisnya ya atau useful life-nya. The useful life should reflect the periods over which these assets will contribute to cash flow ya. Jadi yang dinamakan useful life ini terrefleksi atau tergambarkan selama periode aset di mana aset tersebut berkontribusi terhadap cash flow ya. Sebagai contoh di Disney ada faktor-faktor yang mempengaruhi useful life. Yang pertama adalah the expected use of the assets by the company. Harapan gitu ya, harapan penggunaan dari aset itu akan berapa lama. Nah, ini professional judgment ya, jadi perkiraan yang dilakukan secara profesional oleh orang yang mengerti tentang aset gitu ya. Kemudian the effects of obsolescence, demand, competition, and other economic factors. Examples include the stability of industry, knowledge, technological advance, kemudian juga legislatif ya. Jadi ada pertimbangan lain untuk useful life, yaitu dampak dari obsolescence. Obsolescence itu keusangan gitu ya, keusangan aset, kemudian demand, permintaan ya, meskipun apa namanya, misalnya Disney itu punya branded produk yang sebetulnya sudah lama gitu ya, misalnya boneka Donald Duck gitu ya, itu kan sudah dari lama sekali gitu ya. Tetapi ternyata demand-nya masih besar, maka dia useful life-nya untuk brand tersebut masih ada gitu ya. Tetapi mungkin Disney juga punya barang-barang branded atau lisensi yang dia itu sudah obsolescence. Ya. Jadi sudah banyak ditinggalkan, maka itu juga umur ekonomisnya akan habis. Ya. Kemudian kompetisi dan other economic factors. Ya. Jadi sebetulnya umur ekonomis itu tidak hanya kita melihat keawetan dari suatu aset, tetapi juga kita lihat faktor ekonomi lainnya. Kemudian any provisions ya, jadi provisi-provisi lain misalnya legal, kemudian aturan-aturan pemerintah atau kontrak-kontrak yang ada itu juga mempengaruhi umur ekonomis. The level of maintenance expenditure required to obtain the expenditure cash flow from the assets. Ya, jadi level dari maintenance, biaya maintenance yang dibutuhkan untuk aliran kas di masa yang akan datang dari aset tersebut. Itu juga jadi bahan pertimbangan untuk melihat umur ekonomis aset itu berapa lama. Ya. Jadi untuk kayak Donald Duck, Mickey Mouse itu kan cash flow-nya itu masih terus mengalir, maka berarti umur ekonomisnya panjang dia ya. Tokoh Disney yang umur ekonomisnya panjang. Gitu ya. Kemudian any legal, regulatory, or contractual provision that may limit the useful life. Ya, jadi bisa juga useful life itu dibatasi oleh kontrak secara legal. Ya,
Kemudian the expected useful life of another asset or a groups of assets to which the useful life of the intangible assets may relate. Ya, seperti lease right to a studio lot. Ya, jadi bisa juga umur ekonomis itu dihitung berdasarkan keterikatan dengan aset yang lainnya, gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan useful life. Oke. Kemudian ada jenis intangible asset yang dia umur ekonomisnya tidak diketahui batasnya, ya, atau indefinite life intangibles. Ya, jika tidak ada faktor seperti legal, kemudian faktor regulatory, contractual, competitive, or other, limit the useful life of an intangible asset, a company consider its useful life indefinite. Ya. Jadi kalau memang tidak ada sesuatu yang bisa kita pastikan bahwa batas umur suatu aset itu adalah sekian tahun, maka kita bisa klasifikasikan aset tersebut sebagai useful life indefinite. Ya, tidak diamortisasi, ya. An indefinite life means that there is no foreseeable limit on the period of time over which the intangible asset is expected to provide cash flow, ya. Jadi memang tidak ada kejelasan limit, ya, kejelasan batas. Kapan sih intangible asset itu berakhir, ya, kekuatan untuk memberikan cash flow-nya, gitu. Nah, kalau merek Disney itu kan ya karena merek ya sepanjang perusahaan itu ada, maka dia adalah masuk intangible asset, ya. Mungkin kalau ada yang mengeluarkan suatu tokoh tapi nggak tahu, nggak ada mereknya apakah Disney atau enggak, mungkin akan berbeda gitu ya. Jadi merek itu juga sangat mempengaruhi kesuksesan dari suatu aset intangible. Ya, jadi karena sifatnya tidak terbatas gitu ya, maka dia masuk dalam indefinite life intangible. The company does not amortize an intangible asset with an indefinite life, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ini adalah apa namanya, bagan ya untuk mempermudah Anda memahami limited life intangible dan indefinite life intangible, ya. Apa yang harus dilakukan. Oke. Jelas ya? Jadi jenis aset intangible jika dilihat dari useful life-nya, dibagi berapa? Ya, silakan Anda bisa sambil menjawab, ya. Sambil yang lainnya memahami, silakan Anda bisa jawab pertanyaan di chat room. Sebagai poin partisipasi, ya. Jadi silakan Anda berpartisipasi aktif untuk menjawab pertanyaan di chat room. Oke, ya. Selanjutnya adalah tipe-tipe dari intangible asset. Nih ya, kita sering kenalnya kan goodwill ya di chapter sebelum-sebelumnya itu goodwill paling sering dibahas ya. Goodwill, paten seperti itu paling sering dibahas. Ternyata ada tipe intangible yang lain. Ya, yang pertama adalah marketing related intangible asset, kemudian ada customer related intangible assets, ada artistic related intangible asset, ada contract related intangible asset, ada technology related intangible assets, dan ada goodwill. Gitu ya.
Nah, ini masing-masing penjelasannya. Marketing related intangible assets, ya. Nah, perusahaan itu secara umum menggunakan marketing related intangible asset di dalam proses marketing atau promosinya. Contohnya trademark or trade names, kemudian ada newspaper mastheads, ada internet domain names, and non-competition agreement. Ya, jadi ini disebut marketing related intangible assets. Ya, nah mayoritas itu dia umur ekonomisnya itu indefinite ya. Jadi untuk marketing related intangible asset ini kebanyakan sifatnya adalah indefinite assets. Ya, jadi umur ekonomisnya tidak diketahui, tidak dibatasi. Ya contohnya trademark. Kan kita itu lebih mudah berjualan sesuatu yang ada mereknya ya dibandingkan yang tidak ada mereknya. Kemudian internet domain ya, kalau sekarang kan bukan hanya website ya yang menjadi marketing related intangible. Ya, sekarang itu akun-akun sosial media itu juga menjadi marketing related intangible assets gitu ya. Bahkan orang yang memiliki sosial media dan followernya banyak, sering di like, subscribe gitu ya, itu akan memiliki nilai intangible yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak pernah diikuti atau followernya sedikit gitu ya. Kan Anda sering dengar juga kan cerita-cerita gitu ya, akun Instagramnya siapa gitu ya dibeli dengan nilai yang cukup besar gitu ya karena followernya banyak, atau mungkin orang yang sering mengupload video di YouTube kemudian banyak fansnya sering ditonton maka dia menjadi artis dan dia di-endorse oleh perusahaan. Nah, ini disebut marketing related intangible assets ya. Ya, jadi itu adalah aset intangible gitu ya. Jadi internet domains ya, termasuk kalau sekarang adalah sosial media. And non-competition agreement ya. Jadi ada persetujuan yang sifatnya adalah non-kompetitif itu juga masuk dalam marketing related intangible ya. Ya misalnya kesepakatan gitu ya. Kesepakatan antara Danone dan Aqua ya untuk menggabungkan trademark-nya ya atau mereknya itu digabungkan ya, non competition agreement. Kemudian ada customer related intangible assets ya. Ini terjadi dari interaksi dengan outside parties. Ya, jadi munculnya customer related intangible asset itu terjadinya karena hubungan dengan pihak lain di luar perusahaan. Contohnya adalah customer list, order or production backlogs, and both contractual and non-contractual customer relationship. Nah, itu adalah intangible asset. Data customer kita, data supplier kita, itu adalah masuk dalam customer related intangible asset. Loh, kok bisa gitu ya? Cuma data itu seberapa berharga sih? Bagi perusahaan itu sangat berharga ya. Jadi makanya perusahaan itu sekarang itu kalau bisa ada membership seperti itu karena ternyata customer related itu juga masuk dalam intangible assets. Ya. Dengan membership maka perilaku customer akan lebih mudah untuk dipantau. Ya, sehingga ketika kita ingin membuat suatu produk atau ingin menawarkan suatu produk itu bisa tepat sasaran. Itu ya. Nah, ini ternyata aset ya. Daripada kita memasarkan sesuatu secara acak, akan lebih efektif memasarkan sesuatu kepada membership kita gitu ya. Yang kita sudah tahu perilakunya ya, sudah tercatat. Ya. Nah, sekarang di era teknologi untuk memaintain customer related intangible asset ini lebih mudah gitu ya. Karena semua transaksi terrecord, apalagi dia adalah customer yang memiliki ID gitu ya, nomor ID. Membership-nya punya membership sehingga aktivitasnya itu terlacak gitu ya. Nah, itu disebut customer related intangible assets. Kemudian contohnya lagi misalnya kayak
Facebook Ads ya. Jadi iklan di Facebook itu ya. Biasanya iklan akan muncul pada suatu iklan akan muncul pada orang yang memang sering mengklik iklan serupa gitu ya. Misalnya saya sebagai dosen gitu ya, saya suka dengan iklan-iklan terkait dengan buku, kemudian terkait dengan online course seperti itu ya. Kemudian terkait dengan tools-tools untuk mengolah data penelitian, maka di dalam wall Facebook saya akan sering gitu ya muncul seperti itu ya. Demikian juga email-email gitu ya, mailing list akan sering muncul. Nah, itu adalah contoh customer related intangible asset ya. Jadi akan sangat memudahkan bagi perusahaan memiliki customer related intangible assets. Tuh. Ini termasuk dalam aset intangible. Ya. Kemudian mungkin Anda juga pernah gitu ya ditelepon marketing online gitu ya lewat handphone. Itu karena mungkin nama Anda sudah tercatat di perbankan tertentu. Ya, kemudian ada customer list yang dibeli oleh perusahaan lain untuk dihubungi. Ya, nah kalau ada transaksi ini ya, transaksi pembelian customer list nih. Nah, itu bisa kita catat di dalam catatan akuntansi. Nih ya, debitnya adalah customer list, kreditnya adalah cash. To record purchase of customer list ya. Jadi daftar customer itu diperjualbelikan juga ternyata. Kenapa ya itu jadi aset? Iya, karena untuk mendapatkan customer list ini butuh proses lama ya. Mungkin juga butuh teknologi sehingga customer list ini bisa diperjualbelikan. Ya, ini yang terjadi ya di dunia perbankan, kemudian di dunia jasa keuangan itu ada ini pembelian customer list. Ya. Kemudian apakah customer list ini bisa diamortisasi? Ya, kalau misalnya dia memang kita lihat perilakunya ya. Jadi itu juga bisa diamortisasi, diperkirakan umur ekonomisnya. Ya, bagaimana ketika amortisasi? Ini ya caranya untuk mengamortisasi aset intangible yang berupa customer list. Itu debitnya adalah amortization expense ya, biaya amortisasi untuk customer list. Kreditnya adalah asetnya. Ya, langsung asetnya. Customer list seperti itu. Oke. Kemudian artistic related intangible assets. Ya. Atau aset-aset yang sifatnya artistik. Ya, contohnya musical work ini ya. Literary work ya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tulisan gitu ya. Kemudian musical, picture, ada photographs, ada video, ada audio, visual material. Ini masuknya adalah copyright. Nah, di sini kita klasifikasikan sebagai artistic related intangible asset. A copyright is a government grant right that all author, painter, musician, sculptors, and other artists have in their creation and expression. Ya, jadi copyright itu yang mengeluarkan adalah pemerintah ya. Nah, copyright ini dikeluarkan untuk para penulis, kemudian ada painters, pelukis gitu ya, ada musisi, ada pematung, pemahat gitu ya, dan artis gitu ya. Jadi itu dikeluarkan karena kreasi dan ekspresi yang sifatnya adalah karya seni. Nah, copyright ini diberikan dengan umur ekonomis 70 tahun ya. Selama 70 tahun. Jadi kalau ada yang menggunakan karya tersebut, maka harus izin pada pemilik copyright-nya. Kalau tidak nanti kena pasal pencurian kekayaan intelektual ya. Oke. Kemudian contract related intangible asset. Contract related intangible asset represent the value of right that arise from contractual arrangement. Contohnya adalah lisensi agreement, ada construction permits, ada broadcast right, and service or supply contract ya. Jadi ini sifatnya adalah
dokumen perjanjian, gitu ya. Dokumen perjanjian yang sifatnya adalah intangible. Di dalamnya ada agreement, gitu ya. Agreement. Misalnya lisensi. Lisensi itu kan biasanya izin untuk menggunakan suatu merek dagang tertentu, kemudian suatu formula tertentu dari perusahaan lain. Ya. Misalnya di Indonesia itu banyak ya perusahaan lisensi. Jadi contohnya apa ya? Mungkin produk-produk kosmetik itu banyak ya yang lisensinya tidak dari Indonesia gitu ya. Nah, itu dia membeli lisensi ya. Jadi bukan mengimpor dari luar, produksinya tetap di Indonesia dengan bahan yang ada di Indonesia. Mungkin sebagian bahannya impor gitu ya, tetapi diproses di Indonesia. Kemudian dijual di pasar Indonesia. Nah, supaya bisa menjual produk dengan merek yang sama, tetapi tanpa harus mengimpor, maka si perusahaan itu harus punya lisensi ya. Ini. Kemudian construction permit ya. Jadi kontrak permit itu izin ya, izin kontrak gitu ya. Orkestra dan lainnya. Nah, ini biasanya juga diberikan dalam bentuk franchise. Ya, franchise is a contractual arrangement under which the franchises grant the franchisee the right to sell certain product or service ya. Jadi franchise kayak misalnya McDonald, kemudian KFC gitu ya, itu adalah perusahaan yang memegang franchise. Ya, perusahaan induknya kan ada di luar negeri gitu ya, tetapi bisa berjualan di sini, kemudian menggunakan bahan-bahan yang dibeli dari dalam negeri, tetapi dengan standar dari sana ya, dari perusahaan franchisor-nya. Nah, itu disebut franchise. Ini juga intangible asset ya, franchise ini. Kemudian teknologi related intangible assets. Teknologi related intangible asset ini terhubung dengan sesuatu yang bersifat inovasi atau technological advance ya. Contohnya adalah paten di bidang teknologi, kemudian trade secret, rahasia dagang by a governmental body. Ya, ini adalah intangible asset yang terkait dengan teknologi. Okay. Nah, bagaimana menjurnalnya? Ini ya, cara menjurnal jika terjadi intangible asset gitu ya. Contohnya di sini paten ya. Ya, jadi kalau ada biaya yang dikeluarkan untuk membentuk suatu intangible asset, maka langsung dimasukkan ke dalam nama intangible assetnya ya. Contohnya di sini ketika perusahaan mengeluarkan biaya legal ya untuk memperoleh paten, maka jurnalnya adalah debit paten, kreditnya adalah kas. Kemudian proses amortisasinya, jurnalnya adalah biaya amortisasi. Kemudian kreditnya itu adalah intangible assetnya ya. Jadi bukan akumulasi amortisasi, bukan seperti itu, tetapi langsung intangible assetnya ya. Kalau di aset tetap itu kan ketika depresiasi itu debitnya beban depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi ya. Tetapi kalau intangible asset tidak, debitnya memang beban depresiasi atas aset intangible tersebut, tetapi kreditnya adalah langsung asetnya. Ya, kita tidak menggunakan akun akumulasi amortisasi ya. Seperti itu. Kemudian goodwill. Ya, goodwill. Secara konsep, goodwill ini menunjukkan nilai ekonomis di masa yang akan datang yang terjadi ketika suatu aset itu diakui ya atau diakuisisi ya, dibeli oleh perusahaan lain ya dalam penggabungan badan usaha.
Nah, itu akan terjadi goodwill. Ini ya. Nah, bagaimana mencatat goodwill? Ya, goodwill itu sama dengan aset lain ya, terbentuknya bisa secara internally create goodwill, ada purchase goodwill. Ya, kalau yang internally create goodwill itu goodwill yang dibentuk secara internal. Ya, sehingga secara pencatatan ini dikapitalisasi. Ya, alasannya ini ya. The reason measuring the component of goodwill is simple to complex ya. Jadi terbentuknya goodwill itu bisa terjadi dengan sederhana, tapi juga bisa terjadi secara kompleks. Ya, dan melibatkan berbagai macam cost di masa yang akan datang sehingga memang sulit untuk dicatat gitu ya. Nah, ini yang goodwill yang sifatnya adalah kompleks goodwill. The future benefit of goodwill may have no relationship to the cost incurred in the development of that goodwill. Yeah. To add to the mystery, goodwill may even exist in the absence of specific cost to develop it. Finally, because no objective transaction which outside parties take place, a great deal of subjectivity, even misrepresentation, may occur. Jadi ini goodwill yang terjadi secara internal gitu ya. Jadi kadang-kadang terjadinya goodwill itu sangat kompleks ya. Sangat kompleks sehingga sulit untuk diuraikan bagaimana kita mencatat kompleksitas tersebut. Ya. Kemudian goodwill yang kedua adalah goodwill yang sifatnya purchase goodwill. Nah, ini terjadi karena penggabungan badan usaha ya. Ini lebih mudah dicatatnya ya. Terjadinya goodwill itu adalah residual dari the excess of cost of a fair value of the identifiable net asset acquired. Ya. Ya, ini sudah sering Anda lakukan di chapter-chapter sebelumnya. Kemudian goodwill yang write off, ya. Goodwill yang dihapuskan. Companies that recognize goodwill in a business combination consider it to have an indefinite life and therefore should not amortize it. Although goodwill may decrease in value over time, predicting the actual life of goodwill and an appropriate pattern of amortization is extremely difficult. In addition, investors find the amortization charge of little use in evaluating financial performance. Furthermore, the investment community wants to know the amount invested to goodwill, which often is the largest intangible asset on a company's statement of financial position. Therefore, companies adjust its carrying value only when goodwill is impaired. This approach significantly impacts the income statement of some companies. Ya, jadi goodwill itu lazimnya tidak diamortisasi ya, tetapi nilai goodwill itu bisa terreduksi, ya, bisa dia itu nilai terkurangi karena proses impairment gitu ya. Jadi ketika perusahaan melakukan penilaian kembali aset-asetnya, kemudian ditemukan bahwa goodwill-nya itu lebih rendah daripada nilai yang tercatat ya, maka di sini terjadi impairment. Ya, sehingga goodwill-nya di write off. Ada nilai goodwill yang kemudian dihapuskan. Seperti itu. Nah, ini terjadi goodwill write off ya. Kemudian bargain purchase. Nah, ini kebalikannya goodwill ya. Jadi bargain purchase itu terjadi karena juga ada transaksi penggabungan badan usaha gitu ya, atau transaksi akuisisi. Tetapi di sini bedanya kalau goodwill tadi itu kan ketika perusahaan itu membeli dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang tercatat, maka dia terjadi goodwill. Tapi kalau sebaliknya, less than, ya, jadi biaya yang dikeluarkan itu lebih rendah daripada nilai yang tercatat, maka terjadilah bargain purchase. Jadi kebalikan dari goodwill.
Oke. Ya. Ada pertanyaan? Sudah ada yang 5 yang menjawab ini ya. Ya, saya beri pertanyaan lagi. Silakan berpartisipasi. Apa? Ya, apa saja tipe-tipe goodwill ya? Silakan boleh menjawab ya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Itu, Bu, yang contoh-contoh dari aset tidak berwujud, Bu. Tadi kan ada ini kan, Bu, ada goodwill, terus nah, itu dalam pencatatan laporan keuangan itu sama nggak, Bu, antara satu dengan yang lainnya? Posisinya ada di aset ya. Di kelompok aset, kemudian dia di aset intangible. Ya, biasanya dirinci ya. Di aset intangible biasanya dirinci. Ya, apa saja. Goodwill misalnya atau franchise gitu ya, atau customer list gitu ya. Gitu. Letaknya sama. Kalau di ya. Oke. Berarti sampai ada pertanyaan ini ya. Tipe goodwill ada berapa tadi? Ya. Dihasilkan secara internal dan goodwill yang dibeli. Bisa lebih dijelaskan lagi Mbak Umu Kulsum? Silakan boleh pilih pertanyaan yang mana ya.